Di bulan Ramadan, sebulan suntuk, kita sudah melaksanakan kewajiban kepada Allah, ibadah. Ya. Hablum minallah, puasa, taraweh, sudah kita kerjakan semuanya. Iya, Ma. Nah sekarang selesai bulan Ramadan, kita tinggal hablum minanas. Bagaimana silaturahim kita? Silaturahim ini dua kata, silat dengan rahim. Silat artinya menyambung. Silat artinya mengumpulkan. Silat artinya menghimpun. Rahim asal maknanya adalah kasih sayang berkembang menjadi peranakan. Kenapa kata rahim yang asalnya kasih sayang berkembang jadi peranakan? Karena maaf, suami istri yang bermesra, yang bercinta, yang berkasih sayang, hasilnya disimpan dalam rahim perempuan. Iya apa iya? Iya, Ma. Iya. Apa sih arti silaturahim? Menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Survei membuktikan. Hari ini kita silaturahim yang namanya anak mantu tidak tiap hari ketemu. Sekarang silaturahim tuh anak mamah kumpul, mantu mamah kumpul. Benar nggak? Benar, Ma. Kita siapkan makanan. Inilah silaturahim sesungguhnya. Menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Mama sanggup sambut tuh anak mantu dengan senyuman, sambut dengan makanan, dengan ketupat segala macam. Karena mas sayang dengan kalian semua. Inilah silaturahim. Nah, yang namanya Hari Raya Idul Fitri semakin dipereratlah silaturahim kita. Berkumpul yang rumahnya di mana-mana, berkumpul yang di mana berani ngongkos, lewatin tol, bensin dan segala ngumpul. Ini silaturahim. Silaturahim ini sangat penting dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakannya, membandingkannya silaturahim ini dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan silaturahim. Kata Zahra, sekarang kan mah lagi musim corona. Iya. Musim pandemi begini, bagaimana caranya kita silaturahim? Jangan bingung. Iya, Ma. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia. Iya, Ma. Binatang merangkang, manusia tegak beri, otak di atas. Pakai akal sehat. Iya, Ma. Hari gini gitu loh, ada yang susah Zahra. Aduh, kita keluarga aja mamah begitu tuh. Kemarin aja sebelum lebaran tuh anak ponakan yang di mana-mana kumpul di TV gitu, TV-nya kan begitu. Kumpul dari mana-mana ada begitu kan. Virtual ya, Ma ya. Ya, daring bisa. Silaturahmi virtual ya, Ma. Silaturahim. Silaturahmi virtual. Bisa video call. Nah, dari Ciamis, dari Bandung, dari Tanah Abang. Tuh. Jadi jangan sampai gara-gara pandemi corona ini kita meninggalkan keluarga. Jangan sampai kerabat kita, saudara kita, keluarga kita merasa kok kita jadi abai dengan mereka. Kok kita meninggalkan mereka. Kok cuek dengan mereka. Sedih dong tentu saja. Apalagi mungkin kayak kalian nih. Ya, kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah selalu menolong keluarga kita. Alhamdulillah. Sedihlah mereka kalau kita cuek. Ini. Apapun yang terjadi, Mama sarankan buat kalian dengan ini ya. Ya, Ma. Sarankan buat kalian. Kita hubungin mereka. Jangan nungguin mereka menghubungi kita. Kita tolong mereka. Hari gini mah dari HP bisa ngirim duit track. Iya nggak? Ya. Masya Allah. Jangan nungguin mereka minta. Kita bantu keluarga kita kalau mereka perlu bantuan. Kita tolong keluarga kita kalau mereka perlu pertolongan kita. Kita ringankan beban keluarga kita. Kita tahu dalam masa corona seperti sekarang ekonomi sulit. Iya, Ma. Buat makan aja susah. Ya Allah. Tapi itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran. Sengaja ekonomi kita tidak sama. Biar orang yang kaya bisa zakat. Orang yang biasa bisa bersedekah. Ini jembatan yang menjembatani antara orang si kaya dan si miskin. Inilah di antara cara silaturahim kita. Iya, betul. Dan jangan lupa. Begitu pentingnya silaturahim. Sampai Rasul mengatakan. La yadhulul jannata qatiun. Tidak akan masuk surga orang yang mutusin silaturahmi. Bayangkan. Ya, Ma. Kalau gara-gara sesuatu masalah dengan saudara kan suka ada masalah. Iya, Ma. Gue sih gak ketemu dia lagi. Gue sih gak bakal negor dia. Ngapain gue bersaudara? Biarin deh orang lain jadi saudara. Saudara jadi orang lain. Kan suka begitu kadang-kadang. Oh, bener, Ma. Itu yang salah. Kenapa? Ujian diberikan oleh Allah dari orang terdekat. Makanya keluarga kita kadang-kadang nyebelin. Saudara kandung nyebelin. Ipar nyebelin. Buat nguji kita.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Makanya dalam kondisi hari raya sekarang, silaturahim kita jaga. Contoh, suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. tunjukkan kepadaku sesuatu yang kalau aku melakukannya bisa memasukkan aku dalam surganya Allah." Rasul pun menjawab, apa kata beliau? Berikan makanan. Kemudian sebarkan salam. Hubungkan silaturahim. Dan yang keempat, sholat tengah malam ketika orang-orang sedang tidur. Pasti masuk surga dengan selamat. Bayangkan. Amin. Berikan makanan orang-orang yang butuh makanan. Tetangga kita, sudah kita, keluarga kita. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lewat kayak gedebong nganyut. Tahu nggak gedebong nganyut? Gimana tuh, Mah? Gedebong itu pohon pisang. Pohon Nganyut pisang. kali. Nganyut. Pernah negor nggak? Enggak, Mah. Oh, lewat Kalau aja. kamu lewat depan orang, nganyut Ya aja. Allah. Sama gedebong, pohon pisang gedebong teh. Ya Iya, kan. Allah. Kalau sampai kedebong yang negor, Mah, kita kabur sama kedebong. Kita takut. Ini peribahasa, Peribahasa, makanya ya, Pak. jangan jadi gedebong pisang. Iya, Kedebong Mah. saya hanyut di kaki. Kemudian apalagi Rasul mengatakan hubungkan silaturahim. Yang keempat, sholat malam ketika orang-orang sedang tertidur. Tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangunlah kalian sembahyang tahajud. Niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Wah. Jadi yang namanya silaturahim wajib kita jaga. Kenapa? Silaturahim merupakan kewajiban kita. Dapat rezeki yang banyak, umur yang panjang. Man habba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunasaulahu fi athari falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, siapa yang pengen rezekinya banyak silaturahim. Coba kalian dengerin. Ya, Mah. Kalau kita ketemu orang, hehe, assalamualaikum, mau kemana? Dari mana? Hehe, ngapain? Senang gitu orang kayak gitu. Senang. Satu, umur kita panjang. Amin. Banyak orang doain. Misalnya, tetangga yang biasanya pagi-pagi nyiram pohon, Iya, Mah. tumben dari tanya nongol-nongol, belum ngepel, bernyan pohon. Ini kemana ya? Ah, dicariin ya, Mah. Pintunya dicariin. Buka, assalamualaikum. Ternyata dia bilang, Beriang. kenapa? Sakit. Ayo ke dokter. Langsung. Jadi panjang umur kan. Enggak umur. Masya Allah. Coba kalau ini mah, kemana dia? Si Tahu. Judas kagak ada, kagak ditariin. Auzubillah. Boro-boro dibawa ke dokter, benar nggak? Auzubillah min dzalik. Oke. Terus lagi banyak rezeki kita. Kita ketemu orang ngobrol. Ini sekarang di masa pandemi usahanya ini, nyambung. Ya Allah, isi saya pintar dagang, yang jualan kue, Boleh yang kan? jualan lauk pauk. Itu jadi nyambung silaturahim itu bisa menambah umur kita jadi panjang umur, bisa memperbanyak rezeki kita. Makanya jangan sombong, kita makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Selalu silaturahim kita jaga. Oh, tuh, dengerin tuh ya. Ya. Nih istri aku, istri Cak Agus, istrinya Cak Asrul ya. Iya. Dan Semuanya. saudaranya Azahra juga nih. Iya. Nanti silakan nih, mumpung kita punya waktu loh. Ngumpul di rumah mama, ada yang ditanya sama mama, Boleh, silakan. Boleh, Cuman boleh. ada syaratnya. Apa, Mam? Kalau kalian datang ke rumah mama karena mama senang berkebun, biarin mama nyokel-nyokel tanah, ngajarin rumput, nanam pohonan. Kalian masak, silakan apa yang dimasak di kulkas segala macam ada. Duit recehan ada di dekat kulkas tuh, belanja apa yang butuhin. Lu masak sendiri, syaratnya satu, dapur mama bersihin, Bersihin. cuciin piring anak mantu, silakan makan sekenyangnya. Jangankan anak mantu, anak. Tetangga lewat kayak pada mararakan. Iya. Alhamdulillah kagak miskin gue. Iya. Alhamdulillah. Ya udah, nanti ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya.